Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, aduh. Iya, Pak. Bu Santi bisa nanti kalau ada yang masuk bisa admit. Klik izinkan nanti ya. Klik izinkan nanti ada yang masuk ya. Yuk. Oke. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 6, Bapak Ibu Wali murid kelas 6 ABCD yang berbahagia, serta anak-anakku semuanya kelas 6 yang saya sayangi. Sebagai awal kata, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana hari ini kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka secara daring untuk membahas, untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan ujian sekolah daring. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kurang lebih yang sudah bergabung 90-an, jadi ada kurang lebih 40 yang belum bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan ke yang lain isi dari pelaksanaan ujian sekolah daring. Oke, saya mulai dari jadwal dulu, jadwal pelaksanaan ujian daring. Bentar. Dicatat ngene iku. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iku ono ikine lho, ono ikine. Halo Bapak Ibu, sudah kelihatan? Belum? Belum kelihatan, Pak. Oke. Ya, sebentar. Bentar ya. Mic-nya dimatikan dulu semuanya, nanti akan saya beri waktu untuk bertanya jawab ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ya. Kelihatan, Pak. Ya. Belum. Ya, Belum, Pak. Nanti kita akan share. Ya, silakan mic-nya dimatikan. Nanti jadwal juga kita akan share di grup ya. Jadi didengarkan dulu ya, yang bagi yang tidak kelihatan. Oke. Untuk jadwal ujian sekolah hari Senin tanggal 26 April 2021 ya, nanti akan ada 1 hari 2 mapel. Untuk hari Senin itu PPKN dan agama. Untuk hari Selasa nanti tanggal 27 April 2021 akan ada mapel matematika dan bahasa Inggris. Kemudian hari Rabu tanggal 28 April 2021 ada bahasa Indonesia dengan SBDP. Kemudian hari Kamis tanggal 29 April 2021 nanti akan ada IPA dan bahasa Jawa. Kemudian hari Jumat tanggal 30 April ada IPS dan PJOK. Ini untuk jadwalnya, jadi dimulai hari Senin tanggal 26 sampai tanggal 30 April 2021. Untuk pengawasnya nanti akan kita share supaya tahu pengawas-pengawas yang ada di dalam pelaksanaan ujian sekolah. Oke. Kemudian untuk ruangan sekarang, untuk ruangan tampilan ruangan. Di dalam pelaksanaan ujian sekolah sudah kelihatan, Nak? Sudah, Kelihatan, Pak.
Belum. Daftar nama peserta ujian, ya, ini kan ada 131 peserta. Ya, kelas 6 ABCD ini jumlahnya 131. Ya, nanti kita share Bapak Ibu ya, yang tidak kelihatan, dengarkan saja nanti kita share. Jadi ada 131 peserta ujian dalam kelas 6 ABCD tahun ajaran 2020-2021 ini, yang mana terbagi atas 7 ruang, ya, atas 7 ruang. Ruang 1 nanti diisi kelas 6A, mulai absen 1 sampai 20. Nah, untuk nomor ujian itu ada 4 digit. Ya, ada 4 digit. Misalkan Ahmad Rizky nomor 1 berarti 0-nya 3, 0001 gitu. Nah, untuk ruang 1 20 siswa dari kelas 6A. Di ruang 2 itu campuran kelas 6A dan 6B. Ya, ada 6A, 6B sama ya. Jadi semua nomor ujian terdiri dari 4 digit. Berlangsung, artinya lanjut, mulai absen kelas 6A, dilanjutkan 6B, 6C, 6D. Jadi misalkan siswa kelas 6A itu jumlahnya 33, berarti murid saya yang kelas 6B, yang biasanya absen nomor 1, itu menjadi 0034, dan seterusnya. Ya, nanti kita berikan ke WA nanti, WA grup. Di kelas di ruang 2 ada 6A, 6B. Di ruang 3 itu semuanya 6B. 20 anak 6B. Kemudian di ruang 4 itu ada 6B dan 6C. 6B-nya 4 anak, yang 16 6C. Nah, kemudian di ruang 5 itu ada 6C semuanya. Oh, maaf, 6C dan 6D, 2 anak 6D. Kemudian di ruang 6 semuanya 6D. Ya, di ruang 7 semuanya 6D, yang terisi hanya ada 11 anak untuk ruang 7. Silakan anak-anak yang belum bergabung, ya, belum bergabung di kelasnya, kelas tim, silakan bergabung menggunakan kodenya. Nah, silakan nanti anak-anak ngecek di kelas timnya. Kalau di situ sudah ada ruang kelas, ruang ujian, berarti anak-anak sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu guru wali kelasnya masing-masing. Nanti dicek. Kalau belum, silakan memasukkan kode yang ada di sebelahnya ini nanti. Ini kita share juga nanti ke masing-masing grup WA. Jadi nomornya untuk yang terakhir kan nomornya 131 anaknya, berarti 0131, 0131. Kodenya 4 digit. Ingat-ingat ya anak-anak nanti ya kalau sudah dibagikan, karena nanti nomor ujian ini juga akan dimasukkan ke dalam lembar jawaban. Ketika anak mengerjakan, nanti selain ada nama, ada nomor ujian. Kemudian tata tertibnya, ya, peserta ujian harus bergabung ke dalam tim, ya, ke dalam tim. Link ujian akan diinfokan hanya melalui kelas tim tersebut tepat sesuai jadwal. Ketika anak-anak nanti masuk ke dalam tim sesuai ruangannya, maka soal akan dibagikan di dalamnya. Ya. Kemudian nanti peserta membuka link ujian, hanya dapat mengerjakan soal 1 kali dan tidak ada pengerjaan ulang atau perbaikan. Makanya nanti anak-anak betul-betul hati-hati dipelajari soal-soalnya. Kemudian diperhatikan, jangan sampai asal jawab, ya, jangan sampai asal jawab. Soal yang diberikan dibaca betul dengan teliti,
kemudian dikerjakan. Sebelum dikerjakan bisa juga nanti dicek lagi apakah jawabannya sudah betul, ngekliknya sudah betul apa tidak, ya. Jadi setiap peserta ujian hanya dapat mengerjakan soal 1 kali. Kemudian waktu ujiannya 2 jam, ya. Ada 2 mapel, berarti ada 4 jam nanti. 1 jam misalkan 2 jam PKN, 2 jam agama. Nah, ketika nanti masuk di tim, kemudian nanti anak-anak mengerjakannya enggak Pak sampai 1 jam, ya sudah, ya. Jadi nanti bisa selesai, nanti pengawasnya bilang selesai, kemudian nanti bisa keluar. Jadi biar tidak menghabiskan kuota juga, ya. Jadi 1 mapel ada 2 jam, ketika nanti sudah dimulai pelaksanaan, anak-anak sudah menjawab misalkan 45 menit atau 1 jam sudah selesai, dipersilakan boleh keluar, boleh meninggalkan timnya, ya, asalkan anak-anak sudah mengerjakan soal ujiannya. Oke. Peserta ujian harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti ujian tulis. Ketika anak-anak mengerjakan, diharapkan anak-anak tidak memberikan bocoran ke yang lain. Kenapa? Karena yang rugi nanti kamu sendiri. Temanmu nilaimu bagus, nilaimu jelek, ya. Peserta ujian harus mempersiapkan perangkat yang digunakan berupa handphone, gadget atau laptop komputer yang sudah terkoneksi dengan internet 15 menit sebelum waktu ujian dimulai. Peserta ujian yang terlambat bergabung dan terlambat membuka soal, maka diberi toleransi waktu pengerjaan 1 jam. 1 mapelnya ada 2 jam. Ketika anak masuk mengalami kendala, nah masih bisa ditunggu oleh pengawasnya. Nanti masuk setengah jam dikerjakan, asalkan rentangnya masih dalam waktu itu, ya. Kemudian apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti perangkatnya mati tiba-tiba, soalnya tidak terbuka dan lain sebagainya, nanti ditanyakan pada pengawas ruang di kelas timnya. Nanti kita akan berkoordinasi, ya. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang berkomunikasi pribadi dalam bentuk apapun, ya, kecuali dengan panitia ujian, bisa melalui WA. Memfoto atau merekam tampilan soal, nanti ketika soalnya ditampilkan, ya, tampilkan atau nanti berupa link, jangan sampai anak-anak memfotonya atau merekamnya, ya. Karena apa? Ketika nanti memfoto, merekam, dibagikan, yang rugi kalian sendiri. Temanmu nilainya bagus, kamu nilainya kurang. Kemudian aktivitas lainnya yang mengganggu sistem ujian tulis daring. Nah, apa saja, ya, aktivitas yang bisa mengganggu sistem ujian tulis daring? Ya bisa saja nanti bicara dengan temannya dan sebagainya. Nanti ketika melaksanakan ujian, ya, diharapkan menyalakan kamera dan menghadap ke HP atau komputernya, tidak boleh tola-tole, ya. Nanti kelihatan sama pengawasnya kalau tola-tolenya berlebihan, ya. Apabila terjadi masalah yang mengakibatkan peserta ujian tidak bisa melanjutkan ujian karena alasan teknis yang tidak dapat dikendalikan, maka peserta ujian menghubungi pengawas ruang atau panitia ujian. Nanti bisa menghubungi wali kelas masing-masing, kendalanya apa untuk kita siasati. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian dalam hal mencatat kehadiran peserta ujian, ya, memberi teguran dan peringatan kepada peserta ujian. Nanti ketika pelaksanaan ujian mikrofonnya bisa dimatikan, ketika pengawasnya bertanya atau apa dibuka, ya. Kemudian mencatat nama peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian. Nanti akan dicatat pengawas apakah pelaksanaan ujian hari itu lancar apa tidak, akan nanti menjadi koreksi untuk pengawasnya, terutama peserta yang mungkin melanggar tata tertib ujian. Oke.
Mungkin itu untuk jadwal pelaksanaan ujian sekolah daring yang dimulai tanggal 26 sampai 30, kemudian pembagian ruangnya, juga nomor-nomor ujian. Nah, nanti bagaimana jika ada kendala-kendala, misalkan Bapak Ibu HP-nya kok betul-betul rusak, pas waktu rusak, nanti Bapak Ibu wali kelas akan mendata setiap kelas, dan nanti akan ujiannya di sekolah, ya. Ujiannya di sekolah. Nanti kita akan data di masing-masing kelas ujiannya di sekolah, dan nanti di situ di ujian sekolah akan ditunggu pengawas juga di situ. Nah, di dalam ruangannya nanti juga ada pengawas ujiannya, ya. Seperti itu. Mungkin untuk jadwal pelaksanaan dan ruangan sampai di sini dulu. Barangkali nanti ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu bertanya. Oke, silakan Bapak Ibu bertanya. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Santi dulu, oke. Bu Santi, ada tambahan Bu Santi? Sementara belum Pak, monggo. Tidak, oke. Berarti kita tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid. Barangkali ada yang masih belum jelas mengenai jadwal pelaksanaan dan pembagian ruangan. Yang mana pembagian ruangan di situ ada 7 ruangan dan setiap anak punya nomor ujian masing-masing. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bertanya. Assalamualaikum Pak Rudi, wali kelas dari Rahasia 6D Pak. 6D, nggih, monggo Bu. Pak mau tanya, gimana kalau HP-nya dipakai untuk kerja ya Pak ya? Solusinya gimana ya Pak ya? Terima kasih. Nggih, terima kasih dari Raja Ananda. Monggo Bu Santi dulu nggih. Nggih. Terima kasih Pak Rud. Mamanya Raza, untuk ujian kan kita dimulai dari jam 7 tadi ya Pak Rud. Nggih, betul. Ya. Nah, mungkin ayahnya Raza kalau tidak salah kalau berangkat kan jam 8, jam setengah 9. Nah, pada saat jam pertama mungkin bisa mengerjakan di rumah. Nah, setelah itu kalau memang HP-nya dibawa kerja, maka untuk jadwal yang jam kedua, Raza bisa ke sekolah untuk mengerjakan di sekolah. Begitu, Mama Raza, gimana? Yeah. Untuk jam kedua itu jam berapa ya Bu kira-kira ya? Jam 9 kalau tidak salah tadi ya Pak Rud. Bisa di setengah 10 sampai setengah 12. Nggih, jadi ada istirahat setengah jam. Ya, gitu. Ya, terima kasih Bu. Nanti tak usah HP-nya nanti ditinggal aja. Oh ya, nggih, monggo. Enak, jadi ini apa namanya ditinggal aja nggih. Nanti biar setelah mungkin siangnya diantar ke tempat kerja. Ke tempat kerja gitu. Ya, terima kasih Pak Rudi, Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Raza. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu. Sudah jelas nggih? Bapak Ibu. Sudah. Sudah Pak. Belum Pak. Sudah Pak. Bapak Ibu monggo bertanya apabila ada yang kurang jelas. Ini tinggal satu tahap lagi nggih Bapak Ibu nggih. Dan tinggal ujian sekolah saja, dan mungkin ada beberapa yang belum tampil di UKK. Kurang 3 hari, Jumat, Sabtu sama Senin untuk UKK-nya yang belum tampil. Berapa kelompok Bu Santi yang belum tampil itu ya? Untuk berarti Jumat, 4 Sabtu, 12 kelompok. Kurang 12 kelompok yang belum tampil. Yang sudah tampil bisa mempersiapkan diri untuk belajar ujian sekolah. Tidak ada Bapak Ibu yang bertanya? Mungkin ada tambahan untuk materinya Pak Rud. Okay. Untuk materinya ujian, untuk minggu ini dan minggu depan, itu anak-anak sudah diberi soal-soal di tim masing-masing kelas, kan begitu ya Pak Rud. Nah, sehingga silakan anak-anak
tetap belajar dalam 2 minggu ini, tetap mengerjakan timnya, sehingga besok pada saat ujian sekolah itu tidak lupa atau tidak kesulitan karena waktunya terbatas. Kalau biasanya jam mengerjakan itu dari jam 6:30 pagi, ditutup jam 12 atau 11 malam, tetapi pada saat ujian sekolah ini hanya 2 jam saja. Sehingga anak-anak harus berkonsentrasi untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi tidak ada yang ditunda begitu. Gitu ya Pak Ruth. Nggih, betul Bu Santi. Seperti kemarin UKK kita juga ada beberapa kelompok yang dinas itu langsung masuk di situ kemarin. Jadi kemungkinan nanti dinas juga akan mengecek masuk ke dalam ruangan-ruangan yang sudah disediakan tiap sekolah, ya ruangan ujian lewat tim itu nanti akan masuk mungkin pengawas atau dinas nanti akan ngecek siapa yang tidak hadir atau mungkin ada kendala teknis apa seperti itu. Seperti kemarin UKK ada yang masuk di presentasi waktu anak-anak presentasi. Okay. Bu Karti, Maya, saya mau tanya. Oh ya, yes, ada tanya ya, siapa? Saya Arifan sudah mulai dari kelas 6A, Pak. Oke, ya, silakan Arifan. Pakai seragam sekolah ya, Pak? Iya, pakai seragam sekolah. Oh ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya. Saya dari wali murid dari kelas Pak Rudi Jelita. Oke, monggo. Untuk pengerjaan ujian sekolah ini ditulis atau lewat langsung di HP Pak Rudi? Langsung di HP. Jadi nanti di tim ya, di tim langsung tatap muka seperti ini. Nah, nanti ini kan kelihatan ya. Jadi ini kan kelihatan ada yang menengok ke sana ke sini ya. Ada yang berbicara dengan yang lain. Nah, itu kan kelihatan dari sini. Anak-anak langsung mengerjakan lewat linknya nanti dibagikan di tim. Jadi tinggal klik linknya kemudian mengerjakan. Ya. Atau mungkin nanti ada alternatif kedua, soal akan di share screen sama pengawas, kemudian anak-anak mengklik lembar jawaban, ya, seperti itu. Jadi nanti ada 2 kemungkinan. Ya. Kita maksimalkan yang paling mudah dan paling efisien yang mana, seperti itu. Ya. Terus untuk kita kan anak-anak ini kan selama mengikuti ujian kadang kan lewat Zoom ya Pak Rudi. Terus kadang-kadang kan ada kendala keluar dari itu kan nggak bisa anak-anak itu. Terus gimana solusinya? Terus kan lewat Zoom kadang kan keluar ya servernya, kadang wifi-nya error, ada kendala gitu. Oke, nanti di di pelaksanaan tim ini kan kurang lebih 20 siswa dan juga 2 pengawas nanti di dalamnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan wifi di rumahnya atau mungkin di balai RW mungkin di wifi-nya, atau mungkin sebentar lagi juga ada paketan dari Kemdikbud yang akan cair tanggal 11 sampai tanggal berapa Bu Santi? Lupa saya. Iya. 11 sampai berapa itu? Nah, itu. Kan kendala gitu loh takutnya. Nggih, Ya, nah nanti tinggal masuk lagi. Kita siasati lagi ya, nanti kan misalkan kita belum tahu juga ya, nanti selagi anak tidak ini kan nanti mudah-mudahan aja kita diberikan kelancaran waktu ujiannya ya. Oke, misalkan ada kendala nanti tetap kita saling berkoordinasi antara pengawas dengan wali kelas masing-masing, nggih. Nggih, Pak Rudi matur nuwun. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Raffi dari kelas 6B. Ya, Raffi, silakan. Itu Pak, apa itu namanya? Ujiannya itu langsung dari tim tatap muka atau langsung dari timnya sendiri-sendiri kayak kelas ruangan-ruangan gitu Pak? Iya, satu ruangan ada 20 siswa dan 2 pengawas. Ya.
Jadi di tim kamu, makanya nanti anak-anak silakan ya, nanti anak-anak silakan mengecek timnya masing-masing apakah sudah ada grup Kelas ruang ujian. ruang ujian. Nah, grup ruang ujian nanti dicek ya anak-anak ya. Kalau belum silakan bergabung menggunakan kodenya. Nanti akan otomatis masuk ke dalam ruang-ruang ujian itu. Sudah tadi disampaikan Pak Rudi ada 131 anak dibagi menjadi 7 ruang tadi ya. Pak, Ya. saya Ardana mau tanya, Pak. Soalnya langsung pencet lewat from atau urean, Pak. Oh, pilihan ganda Pilihan saja. ganda ya. Soalnya pilihan ganda untuk agama uraian. Untuk Hanya agama saja. uraian. Untuk Pak, yang matur lain suwun, Pak. pilihan ganda Makasih ya sama-sama. informasinya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Pak Rud, anak-anak tadi mungkin juga sudah mengecek karena ada beberapa dari dari anak-anak yang sudah kita masukkan tadi nggih. Nggih. Sudah kita masukkan di ruang kelas Ruang. masing-masing. Tetapi dicek lagi mungkin ada yang belum masuk begitu. Jadi misalnya kelas 6D tadi ada di ruang 5, 6, 7 ya. Jadi tadi Bu Santi sudah memasukkan, tetapi tolong dicek lagi kalau ada yang belum masuk di ruang 5 atau ruang 6 atau ruang 7. Mungkin juga di kelas-kelas yang lain. Tadi sudah disebutkan Pak Rudi, di kelas 6A itu hanya di ruang 1 dan ruang 2. Sehingga nanti silahkan dicek. Kalau belum ada, belum masuk, boleh memasukkan sendiri atau boleh juga menghubungi wali kelasnya. Gitu Pak Rud. Oke, terima kasih Bu Santi. Ada lagi Bapak Ibu atau Bu Karti, Bu Maya ada yang mau ditambahkan? Barangkali ada yang terlewatkan dari saya mungkin. Tidak ada nih Bapak Ibu ya? Iya Pak Rudi. Oke. Pak Rudi, Ya, silakan. biasanya kan satu siswa itu kan hanya diberikan satu tanggapan ya, satu respon. Kemungkinan pada waktu ya tadi yang ditanyakan wali murid, sebelum dia kirim, udah selesai sebelum ngirim ternyata error, entah paketannya habis atau memang sinyalnya yang tidak baik. Itu bagaimana? Kalau dia mau masuk lagi, apakah bisa? Untuk paketan diusahakan Bapak Ibu mohon dukungannya karena ini hanya waktunya 5 hari, betul-betul dipersiapkan untuk putra-putrinya didampingi ya. Nanti ketika ada kendala ya, nanti kita belum tahu Bu Karti seperti apa kendalanya nanti. Yang pasti kalau keluar tim itu bisa masuk lagi kalau tim ya. Nanti ketika mengklik soal, nah nanti kita ini lagi. Kita siasati lagi. Terus ya. yang kedua Pak Rudi, siswa saya itu ada yang HP-nya rusak itu bagaimana Pak? Dia enggak dipinjami HP karena kan dia anak yatim ya Pak ya. Oke. Sampai Nah, sekarang harusnya daring pun dia kalau nggak dipanggil ke sekolahan ya nggak ngerjakan Pak, karena dia tidak ada HP lagi. Terus pundi? Harusnya wali kelas membelikan itu ya. Ya nek arek siji Pak, arek telu Pak. Ya Bu Karti, nanti tiap wali kelas mendata Bu Karti ya. Tiap Iya, wali kan kelas masuk nanti mendata ke siapa sekolah. saja yang betul-betul ya, yang betul-betul tidak bisa mengakses, HP-nya rusak dan sebagainya, menghubungi wali kelas nanti akan kita tempatkan di ruang lab komputer di sekolahan Siwalan. Nah, nanti di situ juga kita sediakan pengawas. Nah, ada pengawasnya gitu. untuk Nggak pakai menjaganya. kamera. Kenapa? Kalau di lab kan kameranya nggak ada Pak Rudi, sehingga kan tidak bisa terdeteksi sama pengawas ruang yang ada di tim itu. Kan terdeteksi Pengawasnya langsung, beda. malah terdeteksi langsung malah sama pengawas. Iya, berarti kan pengawasnya beda tuh. Iya, Iya. pengawasnya beda. Itu nanti Oke. teknisnya. Oke.
Iya, soalnya siswa saya ada 3 orang, Pak. Oke, tidak apa-apa, nanti didata aja Bu Karti, didata siapa saja, nanti biar kita bisa menyiapkan tempatnya, masing-masing kelas nanti ada ndak kurang lebih berapa siswa yang tidak bisa ikut. Toh ndak mungkin semuanya lah, kalau semuanya kan Ya, cuma 3 Ya, orang, Pak Rudi. paling mungkin ya 10 lah, bahwa nanti kita Iya. bisa masukkan di ruang lab, kemudian nanti ada pengawas juga yang ada di situ, selain pengawas yang sudah bagi per ruang, seperti itu berarti. Nggih. Oh, nggih. Matur suwun Pak Rudi. Sami-sami. Oke, tidak ada Bapak Ibu yang ditanyakan, sampun jelas nggih? Oke, ya. Tidak ada ya. Nanti silakan kita berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali kelas ya. Wali kelas 6 yang mana kita bisa saling berkoordinasi, dan juga Bapak Ibu wali murid serta anak-anak, mudah-mudahan pelaksanaan US 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 30 bisa berjalan dengan sukses dan lancar tanpa ada apapun. Oke. Mohon dukungannya Bapak Ibu ya. Misalkan tadi ada yang HP-nya dibawa kerja, minta tolong diberikan kesempatan untuk dibawa anaknya berapa jam itu paling banter. Kalau kita ikuti 2 mapel berarti mungkin 1 jam, 2 jam, setelahnya mungkin bisa diantar ke Bapak Ibu yang kerja. Okay. Ini tinggal selangkah lagi Bapak Ibu, tinggal US saja. Bapak Ibu habis itu plong ya. Setelah US nanti plong panjenengan sedaya. Tinggal menunggu hasilnya dan nanti persiapan untuk ke SMP. Mungkin dari saya sebagai perwakilan kelas 6 mengucapkan terima kasih banyak atas bergabungnya Bapak Ibu, dan saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.